Day with us, edisi budidaya pembenihan ikan konsumsi. Assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini kami ada janjian buat ke tempat tambak di daerah Loknga. Terus pas nyampe di sana kami nggak bisa nemuin pemiliknya karena memang kami nggak ada janji buat ketemu sebelumnya. Pas nyampe di sana kami karena bingung, terus malah ketemu sama lembu-lembu. Karena buat jangan udah sia-sia pergi jauh, jadi kami berusaha buat survei tempat baru di daerah Lambung Ulele. Tambaknya cantik, gede, tapi pas nyampe di sana kami juga bingung. Soalnya kami nggak bisa nemuin pemiliknya juga. Terus untung ada bapak-bapak yang bersedia ngebantu kami buat nyari pemiliknya dan naikin kami ke atas becak nih. Dan setelah akhirnya kami bisa buat janji sama pemiliknya dan mau wawancara, ternyata pas hari yang kami tetapin itu memang hujan, di siangnya itu emang lebat gitu. Terus kami akhirnya nunggu hujannya reda sambil ya latihan-latihan dulu. Terus ternyata kami tuh emang udah basah kuyup, kami mau ganti cuman kayak ya udahlah ya. Dan oke, gitu aja sih. And enjoy this video guys. Halo semuanya, jadi saya sedang bersama Abang Khalil, pemilik dari tambak biovlog ini. Jadi mungkin kita akan sedikit berbincang-bincang soal tambak ini. Jadi Bang Khalil, apa sih latar belakang mendirikan usaha ini, mulai dari usaha pembenihan dan dari sejak kapan? Ini dimulainya dari pertama terinspirasi sama pengalaman orang. Jadi ibaratnya kita lihat pengalaman orang sambil buka budidaya sendiri kayak gini. Jadi ini kita bilang Nila Biovlog gitu. Jadi karena ada lahan kosong di samping rumah, makanya kita buat kolam gitu. Oh, dari sejak kapan adanya biovlog ini, Bang? Ini sejak dari 2018 kemarin. Oh, terus apakah usaha ini menjadi usaha pokok atau usaha sampingan, Bang? Ini usaha sampingan. Oh, usaha sampingan. Berapa sih modal awal Abang untuk memulai usaha ini? 10 juta 10 juta per kolamnya. per kolam, per satu kolam. Terus jenis ikan apa sih, Bang, yang dibudidayakan di kolam-kolam ini? Ini ada ikan nila, ikan lili. Jadi kan tadi ada ikan nila sama ikan lele nih, Bang. Jadi ikan apa sih yang paling susah dibudidayakan antara ikan-ikan itu? Ikan lili. Ikan lele. Apa saja yang harus disiapkan sebelum melakukan pembudidayaan, dan untuk proses pembenihan sendirinya tuh gimana? Ya ada air dulu dan airnya itu harus diobati dulu biar ikan nggak cepat kena penyakit. Obati itu maksudnya kasih serbuk-serbuk. Iya, kasih buat fermentasi gitu, kayak ada kita buat treatment air lah kita bilang. Nah, Terus jenis kolam apa sih yang Bang gunakan di apa tadi namanya, biovlog? ya, Biovlog ini. ya kalau udah namanya bioflow pasti kolam bundar kayak gini, kolam di samping-samping perumahan gitu ya, di samping rumah. Oh, kolam sampingan. Ya. Bagaimana dengan proses pemeliharaan ikan nih, Bang? Kalau misalnya ikannya berpenyakit tuh gimana? Kalau ikannya berpenyakit ya harus kita antisipasi dulu. Pertamanya kita ganti air gitu. Nah, habis itu nanti kita lihat dulu kondisinya kayak mana gitu. Puasa dulu ikannya. Nanti baru tambah air baru gitu. Dan kasih lagi treatment, nanti kasih obat. Nah, Apa saja yang harus disiapkan sebelum melakukan pembudidayaan? ya tahap awalnya kayak gini ya. Kalau misalnya kolam baru itu harus ini dulu, diindram dulu pakai air gitu supaya mati dia plastiknya gitu kan. Nah, Jadi apa bahan pendukung pembenihan, Bang? Obat apa atau gimana gitu? ya probiotik aja. Pro apa? Probiotik aja. Probiotik. Terus mungkin apa alat-alatnya nih, Bang, untuk pembenihan? Oh, alat-alat pembenihan itu dia harus ada dulu, misalnya nih pembenihan ikan lili gitu kan, hanya dia harus ada dulu induknya gitu. Nah, induknya habis itu nanti alat-alatnya itu seperti kakaban. Nah, banyak lagi, dia harus ada tandon lagi. Nah, Oh, gitu ya, Bang. ya. Baik, mungkin sekian sedikit dari wawancara kita bersama Abang Khalil. Mungkin akan disambung beberapa segmen lagi oleh teman saya, Mafiratul Jannah dan Rizka Rahmatillah. Sekarang saya Rizka Rahmatillah dan Magfiratul Jannah akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bang Khalil.
Jadi pertanyaan selanjutnya nih Bang, ini kan tadi kita udah tanya-tanya nih tentang alat-alatnya, cara-caranya gitu. Sekarang nih Rizka mau tanya, bagaimana sih proses pemanenannya dan umur berapa setiap jenis ikan akan dipanen? Ya dia gini, beda ikan dia nanti beda lagi masa panennya gitu. Seperti ikan lele itu masa panennya itu 2 bulan udah bisa kita panen gitu. Kalau misalnya nila itu sampai 6 bulan. Oh, Kita gitu. panen. Lanjut nih Bang, kalau misalnya dari segi pengemasannya nih, gimana Bang? Ya pengemasannya kalau misalnya ikan seperti itu kan banyak masih orang konsumsi gitu. Jadi nanti datang sendiri pengumpulnya ke tambak kita gitu. Oh gitu, jadi enggak distribusi ke pasar gitu, enggak, tapi Enggak, mereka datang langsung kemari. datang langsung Oh kemari. gitu. Gini Bang, untuk menghindari agar ikan tak cepat mati nih atau terkena penyakit, apa sih yang Abang lakuin? Ya kita harus menjaga airnya gitu supaya ini terus supaya aman terus gitu airnya. Jadi jangan sampai airnya itu misalnya hijau hijau kali gitu. Jadi harus ada akan diganti air lagi gitu. Oh gitu. Ya, Terus selanjutnya nih Bang, kan kita yang namanya budidaya kan ada gagalnya gitu Bang ya. ya. Kalau misalnya sebelum panen nih ada ikan yang nggak hidup gitu, misalnya Nah, udah mati, itu ikannya kira-kira dikemanain? itu ikannya kan tergantung kondisi dulu. Oh misalnya ikan udah gede ya kita tanam aja gitu. Oh misalnya dari bibit nanti kalau misalnya mati ya kita beli lain lagi. Oh Nah, gitu. Selanjutnya nih Bang, kemana saja ikan tersebut dipasarkan dan jenis ikan apa yang paling banyak peminat? ikan yang banyak beli peminat itu kalau di sekitar kita ya ikan nila sama ikan lele gitu. Kalau Nah, dari nila sama lele, banyak yang mana Bang? banyak lele. Banyak lele. Iya. Tuh. Siapa aja sih Bang yang pembeli ikan di sini? Apakah daerah-daerah sini aja atau ada orang daerah luar pergi ke sini gitu untuk beli? Ya tergantung panen kita. Kalau misalnya panennya terbatas, misalnya 200 kilo ya di pasar-pasar kita aja gitu. Kecuali nanti kalau misalnya kita ini udah buka usaha besar-besaran gitu. Nah itu harus kita main keluar gitu. Nggak sanggup pasar di sini, di pasar lokal kita nampung ikan kita panen gitu. Berarti tergantung produksi ikannya Ya, Bang ya, banyak atau dikit. Lanjut nih Bang, untuk setiap hasil panen nih, biasanya berapa sih jumlah yang didapat gitu? ya nanti 2 kali lipat dia daripada modal gitu. Oh Nah, gitu, ya, berarti istilahnya balik modal gitu ya Bang ya? balik modal untung pun ada gitu. Oh gitu. Ya. Selanjutnya nih Bang, ini untuk terakhir ya, apa sih harapan Abang untuk usaha ini ke depannya? Usaha ke depannya nanti dari kolam satu nanti berkembang supaya bisa jadi 4 kolam gitu. Nah, Amin, amin. Oke. Jadi sekian itu saja yang dapat kami presentasikan. Dan terima kasih kepada Bang Khalil udah bersedia untuk diwawancara. Jadi saya Rizka Ramatila bersama teman-teman lain memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemvideoan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi itu sedikit wawancara kami tentang budidaya ikan biovlog di daerahnya Abang Khalil ini. Nah, terus kami diberi kesempatan sama pemiliknya buat ngasih makan ikan-ikan budidaya. Nah, makanannya itu terdiri dari makanan-makanan kayak yang ini nih, ada fulo, tapi udah memang yang udah kadaluarsa dikasih untuk ikan. Nah, ini ada Raisa, Aisyah, ada Siti, terus ada Rizka, ada Yulia, ada Makfira, ada Cut, ada Ikis juga. Nah, ini bapak pemiliknya, dan ini detail buat kolamnya, gimana bentukan kolamnya, dilihat dari dekat bentuknya kayak bulat gitu. Ini memang di samping rumah pemiliknya. Jadi bapak ini punya 3 kolam. Yang 2 di sini, ada juga yang 1 lagi di dekat musola. Terus ini Cut lagi ngasih makan ikan dari jauh karena emang kondisinya hujan. Jadi kami nunggu reda buat bisa ngasih makannya ikan dari dekat. Sebelum dikasih makan, ini kita bungkusan fulonya harus dibuka-bukain dulu supaya nanti ikannya bisa langsung makan tanpa makan bungkusannya. Ini ya ini pemiliknya. So ini dia udah reda, terus kita bisa langsung kasih makan ikannya. Terlihat memang Raisa sangat brutal dalam memberikan makan ikan-ikan, dan ini fulonya agak keras karena emang ya kadaluarsa. Ini Aisyah, Raisa, dan Icut. Ada Yulia juga nyempil-nyempil di belakang. Itu emang biar mudah, jadi dihancur-hancurin dulu supaya nanti ikannya tuh nggak kelolotan, kesedak gitu. Jadi nggak harus sih sebenarnya, emang kayak lebih baiknya aja dihancur-hancurin. Karena biar kebagian kan ikannya juga banyak, bukan cuma 1 atau 2 ikan.
Nah ini kami lagi menikmati hujan, lagi menikmati gimana cara kasih makan ikan. Emang segitu banyaknya, walaupun emang airnya hijau, ya kalau misalnya kita bilang mungkin agak jorok, tapi kelihatan kalau misalnya ikan-ikannya itu emang banyak, emang pas ngasih makan emang langsung dia kayak keluar-keluar gitu ke air. Ini detail dari dekatnya juga gimana ikan-ikan itu yang loncat-loncat itu ikan yang emang kayak nyebur-nyebur gitu, emang lagi makan. Dan ini kami say hello, cuman gak kedengaran karena hujan juga, terus bising dari suara-suara hujannya. Terus gak lama kami dari ngasih makan ikan, kami dibuatin teh sama bapak pemiliknya, teh hangat. Cocok sih sama suasana yang emang hujan-hujan gini, minumannya teh hangat. Oke, gitu deh perjalanan hari ini. Dan